Bertemu kembali dengan Bapak untuk mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas usaha dan daya, yaitu bab kelanjutan daripada daya dan hukum Newton. Kemudian kita lanjutkan pada usaha dan daya, nanti kita akan sampai pada pesawat sederhana. Kita lihat terlebih dahulu pengertian daripada usaha. Usaha itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus. Jadi di sini ada gaya F yang sudah kita pelajari, juga ada perpindahan. Artinya di sini ada dua vektor yang bekerja. Karena itu gaya dan perpindahan harus segaris kerja. Ini syarat terjadinya usaha. Jika F-nya itu pada sumbu X, maka perpindahan juga pada sumbu X. Demikian juga jika F-nya pada sumbu Y, maka perpindahan juga pada sumbu Y. Jadi pada saat kita melakukan gaya pada arah mendatar, maka perpindahan juga harus terjadi pada arah mendatar. Demikian juga untuk arah yang vertikal. Selanjutnya, kita lihat usaha dalam bentuk gambar vektor. Jika F pada sumbu X, maka S juga pada sumbu X. Kita perhatikan seperti ini. Ini adalah vektor pada sumbu X. Ini juga vektor pada sumbu X. Berarti jika ada gaya F bekerja sehingga menyebabkan perpindahan sebesar S, ini akan terjadi usaha. Demikian juga pada saat ada gaya F ke atas, maka perpindahan juga harus ke atas. Maka inilah yang disebut dengan usaha. Dengan demikian, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Artinya, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Sehingga dapat kita buat persamaan daripada usaha itu adalah W sama dengan F kali delta S, di mana W ini adalah usaha dengan satuan joule, F gaya dengan satuan Newton, delta S adalah perpindahan dengan satuan meter. Selanjutnya kita bahas macam-macam daripada usaha. Yang pertama yaitu ada usaha positif. Usaha positif itu terjadi jika gaya F ini segaris kerja dan searah dengan perpindahannya. Jadi apabila ada gaya ke kanan, maka perpindahan juga ke arah kanan dan tetap pada sumbu X. Demikian juga apabila ada gaya ke kiri, maka perpindahan juga ke kiri. Ini yang disebut dengan usaha positif, yaitu bahwa antara gaya dan perpindahan harus searah dan segaris kerja. Untuk usaha negatif, jika ada gaya yang bekerja berlawanan arah dengan perpindahannya dan di sini segaris kerja, maka ini yang disebut dengan usaha negatif. Itu bagaimana terjadinya? Nanti kita bahas pada kelanjutan. Usaha nol itu ada 3 kondisi. Yang pertama, jika gaya tegak lurus terhadap perpindahan, atau jika gayanya ada
tetapi perpindahan sama dengan 0. Atau bisa juga jika gayanya sama dengan 0, tapi perpindahan pada benda itu ada. Baik, kita bahas satu persatu untuk macam-macam usaha. Yang pertama yaitu usaha positif. Perhatikan di sini, jika sebuah benda pada satu titik awalnya kemudian diberi gaya ke arah kanan, menyebabkan benda tersebut berpindah sebesar S ke arah kanan juga, maka ini disebut dengan usaha positif, karena ada dua vektor, dalam hal ini vektor gaya dan vektor perpindahan, itu bekerja dalam satu garis kerja dan arah yang sama, sehingga menghasilkan usaha positif. Contohnya apa? Misalnya seorang anak yang mendorong lemari, maka di sini ada gaya dari seorang anak tersebut ke arah kanan hingga lemari berpindah posisi ke arah kanan. Ini terjadi perpindahan sebesar S ke arah kanan, ada gaya ke arah kanan dan perpindahan ke arah kanan. Inilah yang disebut dengan gaya atau usaha positif. Selanjutnya, untuk usaha negatif itu terjadi jika ada benda dia mendapatkan gaya ke arah kiri, tetapi benda tersebut berpindah ke arah kanan. Ini ada gaya, vektor gaya ke arah kiri, dan ada vektor perpindahan ke arah kanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yaitu terjadi pada saat pengereman pada kendaraan, baik itu pada mobil maupun motor. Apabila direm, maka ada gaya rem yang berlawanan dengan arah perpindahan. Jadi ketika direm, tidak seketika motor atau mobil tersebut berhenti, tetapi masih ada beberapa selang waktu untuk berpindah sehingga akhirnya dia berhenti. Maka ini yang disebut usaha negatif, usaha yang dilakukan oleh rem, yaitu dengan arah gaya dan perpindahan yang berlawanan arah. Jika kita lihat di sini ada gaya yang arahnya ke atas, kemudian perpindahan arahnya ke kanan, contohnya seseorang yang sedang memanggul atau memikul, ini dia berpindah ke arah kanan, tapi dia harus melawan gaya berat ke arah atas. Jadi beban yang dipanggul ini menuju ke bawah, dia memberikan gaya ke atas, sehingga antara gaya dan perpindahan membentuk sudut 90 derajat di sini. Maka ini tidak disebut melakukan usaha, karena apabila gaya F ini diproyeksikan terhadap sumbu X, ini akan menghasilkan titik nol. Atau jika perpindahan ini diproyeksikan terhadap sumbu Y, juga akan menghasilkan titik nol. Nah, maka kondisi semacam ini disebut dengan usaha nol atau tidak melakukan usaha. Bisa juga ini terjadi pada saat bagaimana? Ada gaya dorong ada, tapi perpindahan sama dengan nol. Ini terjadi ketika seseorang
mendorong dinding. Perhatikan gambar, ada gaya sebesar F, tapi dindingnya tidak berpindah, perpindahannya sama dengan 0. Maka apabila F dikalikan dengan S, hasilnya juga sama dengan 0. Ini terjadi kondisi semacam ini, maka tidak disebut melakukan usaha. Bisa juga apabila S-nya ada tapi F-nya 0, itu bagaimana? Pada saat bola ditendang, maka bola ini melakukan perpindahan, tapi gayanya tidak ada pada bola tersebut. Maka ini juga disebut dengan usaha 0. Jadi perlu diketahui bahwa apabila membentuk sudut 90 derajat, usaha 0. Apabila ada F tapi S-nya 0, juga usaha 0. Jika ada perpindahan tapi tidak ada gaya, juga disebut dengan usaha 0. Selanjutnya kita bahas untuk daya. Ini pengembangan daripada usaha. Jadi jika sejumlah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu, dalam hal ini adalah waktunya sekon, ini yang dikatakan sebagai daya. Jadi merupakan banyaknya usaha yang dilakukan tiap satuan waktu, atau bisa juga disebut kecepatan dalam melakukan atau menggunakan usaha atau energi. Itulah yang dikatakan sebagai daya atau power. Sehingga daya ini disimbolkan dengan huruf P, power. Persamaan daripada daya itu bisa kita tuliskan semacam ini, bahwa P sama dengan W per T, di mana W P di sini adalah daya dengan satuan watt, ini diperoleh dari satuan joule per sekon. W ini adalah usaha, satuannya joule, sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon, sehingga watt itu diperoleh dari satuan joule per sekon. Hubungan antara usaha dan daya itu bisa kita lihat seperti ini, di mana P itu sama dengan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Usaha sendiri bisa kita tuliskan dengan gaya dikalikan perpindahan, F kali S. Ingat, pada pertemuan yang lalu kita pernah mempelajari tentang kecepatan. Jika perpindahan dibagi dengan waktu, maka ini sama dengan kecepatan. Sehingga daya itu bisa kita ganti dengan P sama dengan F kali V. Jadi ada 3 kondisi yang bisa kita lakukan dalam memecahkan masalah untuk daya. Bisa menggunakan P sama dengan W per T jika sudah diketahui usaha dan waktu. Bisa juga menggunakan F kali S per T jika komponen gaya, perpindahan, dan waktu itu diketahui. Bisa juga kita menggunakan bahwa P sama dengan F kali kecepatan. Kita lihat contoh soal yang pertama sini. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Andi dan Tony agar mobil bisa berpindah sejauh 4 meter jika gaya kedua anak itu masing-masing 50 Newton dan 70 Newton. Perhatikan di sini. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal semacam ini, perlu kita data terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada perpindahan 4 meter, ini adalah S, dan ada gaya bersama karena kedua anak ini mendorong sebuah mobil. Jadi
50 Newton dan 70 Newton. Kita lihat pembahasannya. Diketahui perpindahan sebesar 4 meter. Kemudian resultan gaya dari kedua anak tersebut 50 Newton ditambah dengan 70 Newton. Jadi sama dengan 120 Newton. Ini adalah resultan gayanya. Yang ditanya usaha atau W, simpulkan W. Bagaimana? Kita perhatikan di sini. Usaha itu sama dengan F kali S. F yang kita pakai di sini adalah F resultannya, F gaya bersama. Jadi ada 120 Newton dikalikan 4 meter. Ini 120 Newton ini adalah gaya bersama, 4 meter ini adalah perpindahannya. Jadi sama dengan 480 Newton meter. Newton meter ini sama dengan Joule, sehingga bisa dituliskan dengan Newton meter, bisa juga dengan Joule atau Nm. Ini Newton meter. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ini contoh daripada soal usaha negatif. Mobil sedan bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Kemudian direm dengan gaya tetap sebesar 5 kali 10 pangkat 3 Newton, sehingga mobil tersebut berhenti pada jarak 6 meter sejak direm. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya rem? Perhatikan di sini. Ini ada kecepatan, ada gaya, dan perpindahan. Perpindahan ini berlawanan arah dengan gaya rem. Jadi gaya remnya itu menuju ke arah belakang kendaraan, tapi mobil ini berhenti pada jarak perpindahan 6 meter sejak direm. Tidak ada perlawanan. Sedangkan kecepatan ini dalam persoalan ini tidak diperlukan, karena kita membutuhkan komponen gaya dan perpindahan. Perhatikan di sini ada catatan bahwa arah gaya rem berlawanan dengan perpindahan. Kita lihat pembahasannya. Pertama, kita data kecepatan 100 km per jam, ini tidak diperlukan. Ini hanya menunjukkan bahwa mobil itu bergerak. Kemudian ada gaya rem. Di sini 5 kali 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3 ini sama dengan 1000, artinya 5000 Newton. Boleh juga ditulis dengan 5 kN, 5 kN. Kita tulis saja 5000 Newton. Perpindahan ada tanda negatif 6 meter. Artinya di sini berlawanan arah dengan arah gaya rem. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh rem tersebut. Usaha itu bisa, tadi sudah kita ketahui, adalah F kali S. Di sini gayanya 5000 Newton, gaya rem, perpindahan negatif 6 meter, tetap ditulis negatif karena berlawanan, maka diperoleh usaha sebesar negatif 30.000 Newton meter, atau bisa kita tuliskan dengan negatif 30 kilojoule, bisa dituliskan dengan negatif 30 kJ. Ini
tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa usaha negatif besarnya masih sama 30.000 Joule atau 30 kilojoule. Jadi tanda negatif bukan menunjukkan besar kecilnya usaha, namun menunjukkan bahwa ini antara gaya dan usaha berlawanan, antara gaya dan perpindahan berlawanan arah. Jadi tanda negatif bukan menunjukkan besar kecilnya, hanya menunjukkan arah. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Denny memindah meja sejauh 3 meter dengan melakukan usaha sebesar 600 Joule. Berapakah besar gaya dorong Denny terhadap meja? Sekarang yang diketahui adalah usaha dan perpindahan. Kita diminta untuk mencari gaya. Kita lihat pembahasannya bahwa di sini diketahui perpindahan 3 meter, usaha 600 Joule, yang ditanya adalah gaya F. Dengan demikian kita masih menggunakan persamaan usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Hanya saja di sini usahanya telah diketahui terlebih dahulu, gayanya belum diketahui, dan perpindahan sudah diketahui 3 meter. Sehingga untuk mencari gaya ini adalah usaha dibagi perpindahan. 600 Joule dibagi 3 meter, sehingga diperoleh gaya sebesar 200 Newton. Joule per meter itu sama dengan Newton. Tuh. Kemudian kita lihat contoh soal berikutnya, contoh soal yang keempat. Dan di sini perhatikan, untuk contoh soal ini antara gaya dan perpindahan juga searah, sama-sama ke atas. Marwan berat badannya 500 Newton, berlari naik tangga setinggi 5 meter dalam waktu 10 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Marwan saat naik tangga tersebut? Berat badan 500 Newton ini sama dengan gaya, karena dia harus melawan gaya berat, gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Berarti dia harus naik ke atas setinggi 5 meter dalam waktu 10 sekon. Kita lihat pembahasannya, kita data terlebih dahulu, yaitu berupa berat badan Marwan, atau kita kategorikan sebagai gaya F 500 Newton, dan perpindahan menaiki tangga setinggi 5 meter, ini S, dan dibutuhkan waktu 10 sekon. Yang ditanya adalah daya yang dibutuhkan oleh Marwan. Kita perhatikan bahwa daya itu sama dengan usaha tiap satuan waktu, W per T, atau sama saja dengan F kali S per T. Sehingga di sini kita bisa mencari dengan cara 500 Newton dikalikan 5 meter dibagi 10 sekon, sehingga diperoleh daya sebesar 250 watt. Itu yang daya yang dikeluarkan oleh Marwan saat naik tangga tersebut.
Selanjutnya, contoh soal yang kelima. Sebuah pesawat dengan daya 25 watt melakukan usaha sebesar 500 joule. Berapa lama pesawat tersebut bekerja? Nah, di sini yang ditanyakan waktunya. Yang diketahui daya dan usahanya, yang ditanya adalah waktu yang diperlukan. Kita lihat pembahasan. Kita data terlebih dahulu, dayanya 25 watt, usaha 500 joule, yang ditanya adalah waktu. Tetap dalam hal ini kita menggunakan persamaan daya. P sama dengan W per T. Daya sudah diketahui 25 watt, usahanya 500 joule. Yang belum adalah waktunya, sehingga untuk menentukan waktu 500 joule dibagi 25 watt, sehingga diperoleh 20 sekon waktu yang diperlukannya. Contoh soal yang ke-6, ini contoh soal terakhir. Kita perhatikan, lift naik dengan kecepatan 1,5 meter per sekon. Apabila beban yang diangkut lift itu 500 Newton, berapakah daya yang dibutuhkan lift? Ini berarti di sini ada kecepatan naiknya dan ada beban. Ini beban ini sama dengan gaya. Hingga di sini kita dalam pendataan kita peroleh kecepatan 1,5 meter per sekon, beban atau gaya 500 Newton. Yang ditanya adalah daya. Jadi seberapa besar daya yang dibutuhkan lift itu untuk naik dengan membawa beban 500 Newton. Berarti kita tetap menggunakan persamaan daya, yaitu F kali S per T, di mana S per T sama dengan V, kecepatan. Maka bisa juga kita tuliskan bahwa P sama dengan gaya kali kecepatan, F kali F. Maka dari sini dayanya adalah 500 Newton dikalikan 1,5 meter per sekon, sehingga diperoleh daya sebesar 500 watt. Itulah pembahasan kita kali ini tentang usaha dan daya. Juga ada beberapa contoh soal. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Semoga kalian senantiasa sehat dan semangat belajar serta pantang menyerah. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.